kita melihat yang paling nyata sekarang itu adalah masyarakat sebenarnya marah, dan marahnya organik soal masalah inequality atau ketimpangan. Karena ketimpangan itu sudah sangat ekstrim, yang dulu mungkin pada saat Undang-Undang Cipta Kerja, reformasi di korupsi, dia harus membaca draft untuk tahu apa yang dia suarakan di jalan. Hari ini nggak perlu. Karena begitu ada mobil pejabat dengan patwalnya lewat, apalagi sampai ke salon diantar patwal keluarganya, itu too much. Maka ini menjadi simptom sebenarnya selama masalah ketimpangan, di mana 50 orang paling kaya di Indonesia kesetara dengan 50 juta kekayaan orang biasa di Indonesia. Dan itu nggak bisa di-capture dengan data-data official dari BPS. Kenapa? Tidak bisa, karena yang dilihat bukan pengeluaran, tapi aset. Semakin kaya orang di Indonesia kalau dilihat dari sisi expenditure atau pengeluaran, itu makannya hanya 15.000 sekali makan. Karena dia menghindari makanan-makanan yang bisa membawa berbagai jenis penyakit. Jadi makannya hanya salad dan lain-lain. Jadi nggak bisa melihat ketimpangan hanya dari rasio gini. Maka yang bisa dilihat adalah dari kepemilikan aset. Nah itu sudah sangat ekstrim. Kemudian ketimpangan itu dirasakan juga pada anggota dewan, pejabat-pejabat negara. Kemarin soal gaji yang ternyata pajaknya PPh 21 itu dibayar oleh negara. Sebenarnya praktek lama, tapi akhirnya terbongkar karena ketimpangan sudah tidak bisa lagi diredam. Tidak ada jalan keluar yang ditawarkan, bahkan dari berbagai jenis tuntutan publik, tidak ada satupun yang bilang gaji yang dibayar pajaknya PPh 21 itu kemudian harus dikembalikan lagi kepada negara, itu tidak dipenuhi sama sekali. Nah, selain itu adalah ketimpangan di dalam pejabat eksekutif. Jadi bukan hanya legislatif tapi eksekutif. Nah, kita melakukan riset yang menunjukkan bahwa kekayaan, dan ini yang baru dilaporkan di LHKPN, dari pejabat publik di era Pak Prabowo, berarti sampai sekitar 8 bulan, 9 bulan ini, itu mediannya meningkat 50% dibandingkan kabinet sebelumnya. Jadi ketimpangan ini sudah multidimensi. Nah, inequality itu kita percaya bahwa teorinya inequality itu akan create totalitarianism, akan create fascism. Dan terkait dengan alokasi anggaran, apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi ketimpangan yang cukup ekstrim, bukan menyelesaikan akar ketimpangannya, tapi keamanannya yang dinaikkan anggarannya. 2021 sampai 2026 RAPBN, itu terjadi kenaikan yang cukup ekstrim sampai 240% untuk anggaran pertahanan keamanan. Anggaran perlindungan sosialnya berapa kenaikannya? Kenaikannya kurang dari 3%. Kesehatan kenaikannya tidak akan pernah setinggi kenaikan anggaran pertahanan keamanan. Jadi defense first, baru menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan social security. Dan anggaran perlindungan sosial kita itu kurang dari 2% dari PDB, dari GDP. Jadi salah satu yang terendah bahkan di negara-negara Asia Tenggara. Dan terkait Pak Gita tadi bilang soal masalah mental health, ini akhirnya akan terbagi menjadi dua. Yang saya sesalkan adalah beberapa kawan-kawan milenial ataupun Gen Z melihat situasi ini tidak memandang secara struktural. Dia menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya di PHK? Karena saya tidak kompeten. Bukan karena memang dia menjadi korban secara struktural. Kenapa saya tidak bisa makan? Kenapa saya kemudian harus antri di job fair dan lain-lain? Mereka perginya kemana? Mereka perginya menyalahkan diri sendiri terus-menerus dan akhirnya kembali kepada psikologi psikiater. Itu ya kemudian sekarang menjadi masalah mental health.